Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi hari ini kelompok kami akan menjelaskan sebuah hasil dari diskusi kami. Sistem penunjang keputusan pemilihan makanan sehat pada anak di bawah 5 tahun menggunakan metode simple activate weighting berbasis website. Kemudian ini ada nama kelompok kami, ada Yunida Ayu Kusuma Nintias, kemudian ada Muhammad Afin Taufikur Rahman, kemudian ada Rizky Rangga Saputra dan Moida Kalimatur Rahmah. SPK pemilihan makanan sehat pada anak bawah 5 tahun menggunakan metode simple active weighting berbasis website. Tujuan dari ini adalah dapat membantu orang tua dalam proses pemilihan jenis makanan untuk anak di bawah 5 tahun sesuai dengan kriteria usia, jenis kelamin, berat badan, serta ada atau tidaknya alergi. Pada sistem ini juga diharapkan dapat membantu orang tua dalam memperoleh alternatif terbaik berdasarkan nilai tertinggi sampai dengan nilai terendah. Menggunakan metode simple active weighting dalam sebuah sistem penunjang keputusan pemilihan makanan sehat pada 5 tahun. Metode ini dipilih karena mampu untuk melakukan penelitian secara lebih tepat dengan didasarkan kriteria dan bobot preferensi yang telah ditentukan sebelumnya. Metode ini juga dapat menentukan bobot untuk setiap kriteria dengan menyeleksi setiap alternatif menggunakan proses rankingan. Selain itu, metode ini menghasilkan total beban yang sangat relevan yang dapat menyelesaikan masalah di dalam pengambilan keputusan. Terima kasih Rangga. Selanjutnya saya Maulida Kalimatur Rahman akan melanjutkan presentasi. Perancangan subsistem manajemen model. Perancangan manajemen model dalam pembangunan sistem pendukung keputusan untuk mencari rekomendasi terbaik dalam pengambilan keputusan didasarkan pada perhitungan yang dilakukan oleh beberapa alternatif yang ada dengan menggunakan metode SL. Acuan yang digunakan dalam pengambilan keputusan yaitu menggunakan kriteria dan nilai dengan menentukan alternatif yang telah dibuat sebelumnya. Kriteria sendiri dibagi menjadi dua tipe, yaitu tipe benefit, nilai maksimal, dan cost atau nilai minimal. Yang kemudian dari dua tipe tadi diharuskan menemukan nilai minimal dan maksimal dari setiap kriteria untuk melakukan perhitungan. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan perkalian matriks untuk menentukan alternatif sama dengan nilai matriks dikalikan nilai bobot untuk memperoleh hasil akhir dari alternatif terbaik dan yang akan menjadi rekomendasi bagi para orang tua dalam menentukan makanan yang cocok untuk anak mereka. Kemudian selanjutnya ada gambaran alur sistem flowchart dari penerapan metode SAB dalam sistem penunjang keputusan pemilihan makanan sehat pada bayi dapat dilihat pada gambar flowchart berikut. Dimulai, kemudian input memasukkan data dari setiap kriteria ke setiap alternatif, input data dari nilai bobot pada setiap kriteria, kemudian proses membuat matriks keputusan, normalisasi matriks alternatif setiap kriteria, kemudian proses preferensi setiap alternatif sama dengan matriks kali bobot W, kemudian ada input nilai akhir preferensi, kemudian selesai. Selanjutnya, ada perancangan subsistem manajemen data akan dilanjutkan presentasi oleh. Baik, yang selanjutnya adalah perancangan subsistem manajemen data. Model konseptual diagram ER. Pada diagram ER terdapat 6 entitas yaitu alternatif, nilai kriteria, kriteria perankingan, pemilihan, dan yang terakhir hasil. Entitas atribut alternatif berisi atribut ID alternatif dan nama alternatif. Entitas atribut nilai kriteria berisi atribut ID nilai, keterangan nilai, dan jumlah nilai. Entitas atribut kriteria terdiri dari atribut ID kriteria, kode, kategori, nama kriteria, tipe kriteria, bobot kriteria. Entitas atribut ranking terdiri dari ID ranking, ID pemilihan, ID alternatif, ID kriteria nilai ranking, nilai normalisasi,
bobot ranking, dan bobot normalisasi. Entitas atribut pemilihan terdiri dari ID pemilih, nama bayi, usia, jenis kelamin, berat badan, dan ID user. Lalu entitas yang terakhir yaitu entitas hasil terdiri dari ID pemilihan, ID alternatif, dan hasil. Berikut ini adalah gambar dari QR diagram. Dari gambar di samping menunjukkan bahwa entitas alternatif yang berrelasi dengan entitas nilai memiliki relasi many to many. Entitas nilai dengan entitas kriteria memiliki relasi many to one. Sedangkan entitas kriteria dengan entitas perankingan memiliki relasi many to many. Entitas perankingan dengan entitas pemilihan memiliki relasi one to one. Lalu, entitas perankingan dengan entitas hasil memiliki relasi many to many. Saya Yunida Ayu Kusumaningtyas akan melanjutkan presentasinya. Selanjutnya itu ada user interface. Yang pertama itu ada halaman login. Di halaman login ini berfungsi untuk mengakses masuk ke dalam sistem, di mana jika ingin mengakses sistem, pengguna harus menginputkan username dan password yang benar, kemudian menekan tombol login. Tetapi jika pengguna itu atau user itu belum memiliki akun, maka dia harus mendaftar terlebih dahulu dengan menekan tombol sign up now. Setelah menekan tombol sign up now, maka akan tampil pada halaman daftar. Di halaman ini berfungsi untuk mendapatkan akses masuk ke dalam sistem, di mana saat pengguna ingin mendapatkan akses ke dalam sistem, maka pengguna harus melakukan pendaftaran dengan menginputkan nama, username, email, jenis kelamin, password, dan konfirmasi password. Selanjutnya mengeklik daftar, tombol daftar. Setelah itu akan masuk pada dashboard user. Di halaman dashboard user merupakan halaman utama sistem yang diakses oleh user, di mana halaman pertama setelah proses login. Pada bagian sidebar dashboard user hanya dapat melihat menu alternatif, menu pemilihan, dan menu hasil pemilihan. Tetapi di sini itu selain itu user juga bisa diberikan fitur untuk melihat resep makanan sehat, info makanan sehat, dan ciri anak sehat. Selanjutnya untuk halaman user alternatif, di situ terdapat berfungsi untuk melihat data alternatif yang berisi nama alternatif serta aksi yang berupa jenis makanan sehat untuk balita pada setiap alternatif yang ada. Selanjutnya pada halaman pemilihan. Di halaman pemilihan pengguna bisa melakukan proses pemilihan dengan menginputkan nama anak, usia, jenis kelamin, berat badan, serta yang terakhir yaitu dengan adanya alergi atau tidak pada anak. Setelah menginputkan data pemilihan, kemudian menekan tombol proses. Setelah itu halaman hasil pemilihan. Di halaman hasil pemilihan ini pengguna dapat melihat hasil dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh sistem. Pada halaman hasil pemilihan, admin maupun user dapat melihat nama pengguna yang dengan alternatif yang menjadi rekomendasi sebagai alternatif terbaik berupa deskripsi dengan jenis-jenis makanan sehat yang ada di dalamnya, detail hasil, dan yang terakhir pengguna dapat menghapus data hasil pemilihan. Selanjutnya untuk profil untuk user. Di sini profil ini berisi tentang biodata dari user dan user juga bisa mengeditnya. Selanjutnya untuk tampilan pada admin, yang pertama itu ada dashboard admin. Dashboard admin merupakan halaman utama dari menu admin, di mana halaman pertama setelah proses login. Pada bagian sidebar dashboard, admin ini berisi menu kriteria, nilai kriteria, alternatif, nilai kriteria, pemilihan, dan hasil pemilihan. Selain itu, admin juga bisa melihat manajemen user. Di sini dia bisa melihat siapa saja yang menjadi pengguna pada sistem penunjang keputusan ini. Dan juga dapat melihat detailnya ataupun menghapus dan mengeditnya.
ataupun juga bisa menambahnya. Selanjutnya itu ada pada halaman kriteria. Di halaman kriteria ini berfungsi untuk mengelola data kriteria yang diperlukan untuk perhitungan dan nantinya akan diproses oleh sistem. Dengan menginputkan kode, kategori kriteria, tipe kriteria, bobot, serta pada halaman ini admin dapat menambah, mengedit, dan menghapus kriteria. Jika admin ini ingin menambah kriteria, maka klik tambah kriteria. Selanjutnya ini adalah menu tambah kriteria, di mana admin dapat menambah kriteria dengan menginputkan kode, kategori, kriteria, tipe kriteria, dan bobot. Selanjutnya disimpan dan akan tersimpan di database dan akan tampil pada halaman kriteria. Selanjutnya itu adalah halaman nilai kriteria. Di halaman nilai kriteria ini berfungsi untuk mengelola nilai kriteria yang diperlukan oleh sistem dengan menginputkan kriteria nilai, jumlah nilai, serta pada halaman ini admin dapat menambah, mengedit, dan menghapus kriteria. Jadi kalau admin ingin menambah nilai kriteria, maka tinggal klik tambah nilai dan akan tampil seperti ini. Itu admin tinggal menginputkan lalu disimpan dan akan tersimpan di database. Selanjutnya untuk halaman alternatif pada admin. Di sini admin dapat mengelola data alternatif dengan menambahkan data-data seperti nama alternatif beserta keterangan yang memuat jenis-jenis makanan sehat untuk balita. Serta pada halaman ini admin juga dapat mengedit dan menghapus alternatif. Jadi jika admin ingin menambah, maka tambah alternatif. Nah, setelah itu ini adalah halaman tambah alternatif yang nantinya akan diinputkan oleh admin lalu akan disimpan. Selanjutnya halaman nilai alternatif. Di halaman nilai alternatif, admin dapat mengelola data alternatif dengan menginputkan nilai alternatif pada setiap kriteria yang ada. Serta admin juga dapat mengedit dan menghapus nilai alternatif. Dan ini untuk tambah nilai alternatif, dan ini untuk menu nilai alternatif, maka admin perlu menginputkan nilai-nilai ini. Selanjutnya klik simpan dan akan tersimpan pada sistem atau database. Selanjutnya halaman pemilihan pada admin. Ini hampir sama dengan halaman pada user, dan di sini itu proses pemilihan yang menginputkan nama anak, jenis kelamin, usia, berat badan, dan jika ada alergi maka tinggal diklik. Setelah itu input data pemilihan, kemudian klik tombol proses. Selanjutnya untuk halaman hasil pemilihan pada admin, ini juga sama dengan yang ada pada halaman user. Di sini admin maupun user dapat melihat nama pengguna dengan alternatif yang menjadi rekomendasi sebagai alternatif terbaik berupa deskripsi dengan jenis-jenis makanan sehat yang ada di dalamnya. Dan pengguna ataupun admin dapat menghapus data hasil pemilihan. Dan yang terakhir itu adalah halaman profil admin. Di sini admin dapat melihat biodatanya sendiri dan juga dapat mengeditnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.